Baik anak-anak, sekarang saya akan menjelaskan tentang tes prosedur. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang KD dan indikatornya. Di 3.1 KD-nya yaitu mengorganisasikan informasi berupa pernyataan-pernyataan semua umum dan tahapan-tahapan dalam tes prosedur. Indikatornya 3.1 yaitu memahami pengertian tes prosedur. 3.2 yaitu memahami struktur isi tes prosedur. 3.1.3 yaitu mengidentifikasikan struktur isi tes prosedur. Selanjutnya kompetensi dasar 4.1 yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam tes prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. 4.1 indikatornya yaitu memahami langkah-langkah membuat rancangan tes prosedur. 4.1.2 membuat rancangan tes prosedur. 4.1.3 yaitu mempresentasikan rancangan tes prosedur. Baik, sekarang yaitu definisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, prosedur berarti tahap-tahapan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu aktivitas, dan tes prosedur kompleks adalah tes yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Dengan tes prosedur kompleks inilah kita bisa mencapai tujuan tersebut teratur dan sistematis. Baik, sekarang saya akan menjelaskan yaitu struktur tes prosedur. Struktur tes prosedur yaitu merupakan deretan atau tahapan-tahapan membuat suatu hubungan yang saling mengerat. Di dalam tes prosedur itu, di dalam struktur tes prosedur adalah bagian material dan terakhir bagian langkah. Baik, selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dalam tes prosedur. Yang pertama yaitu ciri-ciri kebahasaan tes prosedur. Yang pertama yaitu konjungsi. Yang kedua kata kerja imperatif atau langkah-langkah. Yang ketiga yaitu verba, material, dan tingkah laku. Dan yang terakhir yaitu partisipan manusia. Baik, ini ada contoh tes prosedur kompleks yaitu tahapan-tahapan membuka buku tabungan di bank. Yang pertama yaitu pengisian formulir melalui bank BCA. Ini hanya bertujuan untuk mempermudah pemohon dalam melakukan pembukuan rekening di kantor cabang BCA. Pemohon tetap harus datang ke kantor cabang BCA untuk melakukan pembukaan rekening. Yang kedua, setelah melakukan pengisian formulir pada situs klik BCA ini, pemohon dapat membawa nomor referensi yang dihasilkan dari aplikasi
yang ditampilkan pada situs link BCA ini sebelum mendapatkan permohonan pembukaan rekening di kantor cabang BCA. Yang keempat, pemohon wajib membawa dokumen-dokumen berikut pada saat datang di kantor BCA untuk melakukan pembukaan rekening. Yang pertama, bukti nomor referensi dan formulir yang telah diisi, bukti identitas diri yang masih berlaku berupa KTP, SIM atau kartu pelajar. Yang ketiga, resi perpajakan dari instansi terkait bila kartu rekening bila kartu identitas tersebut dalam proses perpanjangan. Yang keempat, surat keterangan domisili apabila yang pertama, alamat yang tercantum dalam KTP termohon daerahnya berbeda dengan daerah atau cabang BCA tanpa rekening dibuka. Dan yang kedua, pemohon tidak memiliki dokumen pendukung identitas diri atau nama lain. Yang kelima, yaitu dokumen pendukung lainnya berada sesuai ketentuan yang berlaku di bank tersebut. Jadi ini adalah langkah tentang cara membuka buku tabungan BCA. Jadi apa? Jadi dalam teks prosedurnya ada prosesnya seperti itu. Baik, setelah saya terangkan tentang tes prosedur, selanjutnya anak-anak akan membentuk kelompok, yaitu